Kemarin ada salah seorang selebgram deh yang paling besar yang didampingi sama Mbak Mulan Jamila. Tapi juga kemarin ini beredar satu video yang cukup terrified juga sih, di mana katanya konon diduga oknum salah seorang pemuka agama, yang juga video yang tersebar ini terjadi kayak memukul sang istri ya. Banyak banget yang alasannya kasihan anak. Mungkin mencabut laporannya, I can understand. Bapaknya anak-anak, jangan sampai ada di penjara. Tetapi untuk tetap tinggal satu rumah bersama anaknya, menyaksikan bapaknya yang sadis itu jelas nggak baik buat mental anaknya. Anaknya either bitterness, trauma, atau akan mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dianggap itu normal-normal aja. Banyak sekali akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga melihat kasus-kasus bukan hanya pertengkaran yang terjadi dalam pernikahan, tapi juga sekaligus KDRT yang akhirnya terspill ke sosial media. Begitu mengerikan, begitu beringas ya. Bahkan gak jarang video-videonya ini tersebar sampai membuat kita ibaratnya bergidik bulu kuduk melihat bagaimana sadisnya KDRT yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Atas nama cinta loh ini menikahnya padahal. Oke, ini aku udah bersama dengan seseorang yang banyak sekali juga selalu perhatian dengan urusan yang namanya KDRT dan urusan perempuan. Sambut sama-sama di podcast aku, Mbak Wanda Ponika. Hai Mbak. Hai Mel. Sehat? Sehat banget. Welcome to my podcast. Akhirnya dapat jadwal beliau dari Jepang loh. Aku DM nih Mbak Wanda, ya kan? Pas ya. Pas banget, right on time ya kan Mbak? Yeah. Aku lihat pertama kali tadinya nggak kenal sama Mbak Wanda, jujur. Tapi mencuri perhatian karena pertama kali aku melihat Mbak Wanda itu di podcastnya Mas Dedi. And then ngobrol panjang lebar nih, perempuan cerdas gitu. Aku sangat senang dengan perempuan-perempuan yang cerdas. Dan bukan cuma cerdas, karena yang cerdas banyak, tapi yang berani speak up. You one of that kind of people. Aku tuh ditanyain, lo kan pengusaha ya? Biasanya pengusaha tuh mesti yang aman ya. Cuman aku itu memang teman aku ngingetin aku. Dia bilang gini, gue ditanyain nih, kita teman sahabatan SMA. Si Wanda berani amat. Terus gue bilang, si Wanda itu dari SMA, mau dia berantem sama preman, mau premannya keponakannya orang penting di sekolah, mau dia berantem sama guru, dijabanin. Jadi sebenarnya aku lebih kayak gini, kalau aku ngerasa aku nggak salah, kalau aku ngerasa harus ada yang diperbaikin, ya udah aku sikat aja. Jadi aku kadang-kadang suka lupa, oh ya gue bisnis ya. Tapi emang harus ada menurut aku di dunia ini orang-orang seperti Mbak Wanda, Mas Dedi, orang-orang yang berani speak up. Kenapa? Karena kalau semuanya ibaratnya cerdas tapi tidak berani speak up, akhirnya kan kalau ada sesuatu yang tidak tepat, akhirnya dibiarkan. Pembiaran ini kan akhirnya justifikasinya akhirnya membuat sesuatu yang tadinya kita tahu betul bahwa ini bukan sesuatu yang tepat, tapi karena sering terjadi dan dibiarkan, akhirnya seolah-olah menjadi sesuatu yang ya udahlah lumrah biasa saja. Misalnya langsung nih Mbak, masalah KDRT. Ini terjadi misalnya kemarin ada salah seorang selebgram deh yang paling besar yang didampingi sama Mbak Mulan Jamila. Itu it went viral. Kemudian setelah itu kita mendengar juga sebenarnya kalau Mbak Wanda mah hari-hari katanya beliau terima terus tuh ya video-video dan juga laporan dari perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT. Tapi juga kemarin ini beredar satu video yang cukup terrified juga sih, di mana katanya konon diduga oknum salah seorang pemuka agama katanya, yang juga video yang tersebar ini terjadi kayak memukul sang istri ya, diduga gitu. Mbak Wanda sendiri ikut yang memposting kalau nggak salah, ibaratnya speak up mengenai hal ini. Kenapa sih Mbak sebegitu concernnya mengenai masalah KDRT? Mungkin ini cuma salah satu yang aku posting. Ada banyak yang aku posting. Dan lebih banyak lagi yang aku nggak posting. Karena aku kalau posting aku suka nanya dulu. Tapi kadang-kadang udah dikejar-kejar terus sama netizen. Sebenarnya gini ya, KDRT itu yang muncul itu ya segitu aja. Yang terjadi itu jauh lebih banyak. Kenapa sih terjadi? Ya karena gini, aku tuh pertama kali terima, kayak Melanie tadi bilang, wih serem banget sih. Karena aku seringnya dapat. Mungkin kita juga seringnya ngelihat lama-lama, begini lagi, kok jadi emang kayak biasa ya. Akhirnya jadi ibaratnya dari tadinya kita kaget, lama-lama udah sering lihat ya kan gitu video. Kan sebelum yang ini kan sebenarnya yang disundut rokok, digores pakai gunting, itu adiknya yang cari aku langsung gitu. Terus yang sebelumnya lagi yang selebgram itu bener-bener kayak di Smackdown.
Serem gitu. banget Kalau ya. mau nyari ke belakang lagi, ke scroll ke bawah lagi di aku tuh ada banyak banget. Tapi mungkin tidak semuanya bisa diangkat gitu ya Mbak. Oke, sebetulnya KDRT itu sudah banyak terjadi dari zaman dulu. Ini tingkat kuantitasnya ya. Atau memang sekarang itu semakin banyak. Atau justru sebetulnya dari dulu udah banyak. Tapi karena sekarang sosial media orang tuh bisa melihat melalui handphone. Jadi seolah-olah terekspos dengan begitu besarnya. Sudah banyak dan memang nggak ada nggak dilakukan sesuatu gitu. Aku tuh sering banget nulis kayak gini. Kekerasan itu nggak cuma KDRT, kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak-anak yang sifatnya sosial, yang sifatnya seksual, itu yang sifatnya bullying, itu banyak banget. Tapi memang dilakukan pembiaran. Kenapa? Karena sorry to say, ini kan isu-isu ini kalau diangkat ini adalah isu-isu yang nggak seksi. Mungkin nggak ada proyeknya, mungkin nggak ada cuannya. Jadi ya semua orang yang melakukan pembiaran aja. Seberapa banyak sih anak kecil yang pelaku perkosaannya itu sendiri ayah tiri, ayah kandung itu juga ada. Betul. Kemudian bahkan terjadi di tempat ibadah, di tempat-tempat aman, terjadi di sekolah. Jadi itu banyak banget menurut aku KDRT, kekerasan seksual, bullying, ini satu set semuanya tuh punya keterkaitan. Even orang yang tadi kita bahas ya Mbak, tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman untuk anak-anak deh gitu. Kalau kita berbicara anak-anak ya, rumah deh. Kadang-kadang juga bisa menjadi tempat yang tidak aman juga. Misalnya terjadi tadi anak-anak harus melihat bagaimana KDRT ayah dan ibu, ya kan. Kemudian juga misalnya pemerkosaan terhadap anak-anak gitu. Justru terjadi sama orang-orang link terdekat yang dipercaya. Tapi kalau 2 kasus kemarin deh, KDRT yang betul-betul menyita. Karena kan kalau nggak viral kadang-kadang perhatian masyarakat kurang ya kan. Nah gini, kadang-kadang misalnya ya Mbak, KDRT terjadi, perempuannya udah panas dan akhirnya nge-spill ke media, and then mungkin malah memberikan laporan kepada yang berwajib gitu. Tapi seringkali juga kadang-kadang akhirnya dicabut laporannya, ya kan? Karena ya banyak pertimbangan gitu. Misalnya kasihan pada akhirnya ngelihat anak-anak, hati iba lagi gitu. Memang kasus KDRT ini sebegitu rumitnya ya, karena maksudnya ada banyak lapisan yang pada akhirnya ujung-ujungnya perempuan bisa luluh juga walaupun udah digebukin gitu. Kalau aku lebih milih jadi ngambil angle-nya kayak gini, Mel. Kita itu jadi perempuan harus berdaya. Aku selalu bilang gitu. Berdaya itu artinya punya penghasilan. Dan yang namanya kerja, kalau zaman sekarang kan nggak harus kerja kantoran. Banyak kerjaan yang bisa dilakukan di rumah, secara online. Betul. Kenapa? Karena biasanya kalau istrinya berdaya, paling tidak suaminya lebih takut lah, nggak berani seenaknya banget. Yang kedua, kalau istrinya berdaya, kemudian terjadi kekerasan, dia punya kemampuan untuk cabut. Kan banyak yang nggak bisa pergi karena nanti nggak ada yang menafkahi. Betul. Anaknya siapa yang kasih makan. Dan yang ketiga, ketika kita berdaya, itu nggak cuma untuk KDRT kok. Jangan bilang suami aku udah berkecukupan, suami aku baik. Siapa sih yang tahu hidup itu besok seperti apa? Contoh aja, bisa aja suaminya kaya, baik, bisa manage duit keluarga dengan baik. Tapi musibah itu datang dalam berbagai macam bentuk. Mungkin kayak tadi aku cerita sama Melanie, Mel, suami aku tuh dulu kena cancer waktu aku baru merintis bisnis dan anak aku masih TK, masih SD. Dan untungnya aku tuh kerja sama-sama dia. Jadi ketika dia berobat, ketika dia nggak bisa ke kantor, aku masih bisa datang ke workshop sama pengrajin. Aku nggak ngerti, aku telepon dia, dikasih tutorialnya, aku bisa ngerjain. Karena aku sama suami aku beda divisi, tapi aku bisa memanage situasi saat itu. Apa yang terjadi kalau waktu itu aku itu nggak kerja sama sekali. Jadi aku bukannya bilang menjadi ibu rumah tangga itu nggak baik. Menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa susah banget gitu ya kan. Tapi ketika kita bisa punya penghasilan sampingan itu penting banget karena nggak ada yang tahu hidup ke depan itu kayak gimana. Ini kita bukan hanya bicara apabila terjadi KDRT ataupun perceraian gitu ya, tapi juga just in case tiba-tiba mohon maaf nih, misalnya suaminya harus dikeluarin dari kerjaan, pensiun dini, di layoff, atau mungkin tiba-tiba kayak tadi Mbak Wanda bilang anak lagi masih priik-priik, kecil-kecil, bocil-bocil lagi ibaratnya butuh biaya, tiba-tiba suami kena cancer. Kalau istri nggak bisa men-tackle ibaratnya ya artinya akhirnya jadi kelabakan. Apalagi kalau sampai misalnya nih Mbak, udah sampai di KDRT berulang kali, digebukin abis-abisan, nggak punya daya untuk keluar karena ya itu depend secara ekonomi sama suami. Iya, dan banyak banget yang alasannya kasihan anak. Kalau aku bilang malah kasihan anak kalau dia menyaksikan pemandangan seperti itu setiap hari.
Jadi gua debat ya Mbak. Jadi lu nggak setuju bahwa misalnya terjadi KDRT, terus walaupun tidak ada benar tidak ada salah ya, ini personal opinionnya Mbak Wanda ya. Perempuan atau sang istri kan kadang-kadang mencabut laporannya atau akhirnya ya udah rujuk lagi deh, memaafkan. Nggak apa-apa lah, udah deh, ibaratnya nanti juga berubah walaupun ini udah bau gema abis-abisan gitu ya Mbak, karena kesian ngeliat anak-anak. Mungkin mencabut laporannya I can understand. Bapaknya anak-anak jangan sampai ada di penjara. Tetapi untuk tetap tinggal satu rumah bersama anaknya, menyaksikan bapaknya yang sadis itu jelas nggak baik buat mental anaknya, bukan buat psikologis anaknya. Anaknya either bitterness, trauma, atau akan mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya, dianggap itu normal-normal aja. Jadi sebenarnya menyelamatkan anak adalah membawa anaknya itu pergi dari lingkungan yang toksik dan menyeramkan itu menurut aku ya. Masalah kemudian mau damai atau apa itu beda cerita. Tapi untuk tinggal satu rumah, anaknya pun nanti bisa jadi korban loh, digebukin, nggak cuma ibunya aja. Dan kalau kita ngelihat KDRT yang sekarang serem-serem, aku lihat ada dikejar tongkat bisbol, ada yang pakai gunting, terus ada yang di smackdown kayak gitu. Itu kan nyawa taruhannya. Kita bisa meninggal, terus kalau kita meninggal ibunya, apa nggak anaknya lebih kesian lagi? Right. Dan tadi kamu juga sempat mention bahwa pada akhirnya nanti yang ditakutkan juga anak ini karena melihat sedari kecil mamahnya dipukulin, abis-abisan babak belur sama papahnya, mentalnya mungkin pada saat itu banyak hal yang bisa terimpact ya Mbak, saat dia besar. Ada 3, dia bisa trauma, misalnya down, punya masalah mental lah ya, sekarang ada yang menyakiti diri sendiri dan lain-lain, depresi. Yang kedua, dia bisa, kalau baiknya ya, dia bisa melakukan antitesanya karena bapaknya dulu memperlakukan ibunya nggak baik. Sebaliknya ketika aku nanti punya pasangan, aku akan treat pasanganku dengan sebaik mungkin. Itu yang baiknya thank God. Yang ketiga, dia menganggap itu memang normal, atau dia bitterness, besok dia bisa melakukan kepada pasangannya. Kan kemungkinannya banyak banget. Atau mungkin kalau perempuan melihat mamanya digebukin abis-abisan terus sama papahnya, terus dia nggak bisa melawan mamanya gitu ya. Jadi mungkin jadi ngerasa bahwa gue nggak mau sama laki-laki. Laki-laki itu gambaran sosok yang menyakiti perempuan. Ya akhirnya juga trauma dengan relationship, banyak banget. Mungkin jadi berbalik, misalnya bisa aja akhirnya instead of berpasangan sama laki-laki, gue mendingan lebih nyaman sama perempuan. Kan banyak faktor pada akhirnya Mbak. Oke, Mbak Wanda pada saat kemarin soal selebgram speak up nggak di... Aku nulis. Apa yang kamu tulis? Lupa ya, tapi tulisan aku tuh nggak jauh-jauh dari apa yang harus dilakukan untuk mencegah. Itu yang banyak banget aku tulis, dan menjadi perempuan itu harus berdaya. Aku tuh banyak banget nulis ya, jadi cewek, contoh ya kayak sekarang orang bilang, jadi cewek mendingan cari cowok yang kaya. Aku bilang, kamu kalau mau cari cowok yang kaya, kamu juga harus jadi untuk attract cowok yang kaya, yang pinter, kamu juga mesti pinter. Memang paling penting itu adalah jadi perempuan yang memang harus pinter, harus kuat, harus mau kerja. Itu penting banget, dan ngajarin anak kita. Kan mungkin balik lagi ke hubungan waktu pacaran. Sekarang kan yang namanya orang lagi pacaran itu kebanyakan itu bucin. Logikanya itu hilang. Terus bener. Yang dipikirin apa, nanti gue dilamar gimana ya, apa ada yang main biola, terus seberapa besar cincin berlian yang dipakai ngelamar, nanti gue nikah, gue mau pre-wed di mana. Padahal waktu masa pacaran itu harusnya itulah masa-masa orang menyesuaikan visi dan misi. Jadi nanti gimana? Jangan-jangan ceweknya itu pengen berkarir, sementara cowoknya itu cita-citanya pengen punya istri yang ibu rumah tangga. Jadi masalah tuh. Itu akan jadi masalah. Jadi aku selalu bilang kalau pacaran itu pakai logikanya, banyak ngobrol, bukan mikirin dunia yang fairy tale terus gitu. Karena itu kan cuma ada di film loh, di kenyataannya nggak kayak gitu. Kita udah 5 tahun, 7 tahun, kadang-kadang udah adu mulut aja sama suami. Aku sama suami aku satu kantor, yang namanya kita tiap hari berdebat. Tapi di rumah udah bareng, di kantor bareng gitu, dari pagi sampai malam tuh bareng gitu. Dan at the end kan kalau beli barang masih bisa di refund, masih bisa di exchange. Kalau nikah kan nggak bisa. Jadi lebih baik menyamakan persepsi dulu. Dan ketika pacaran itu kalau banyak ngobrol, kita juga jadi tahu apakah ini orang punya bibit KDRT nggak. Dan kalau udah emang kelihatan Mbak, kan bukannya kadang-kadang nggak ketebak maksudnya. Ya itu nggak ketebak. Pacaran kayak malaikat, waktu nikah kayak setan. Nah, nggak kayak malaikat, tapi malaikat pencabut nyawa Mbak. Iya, malaikat pencabut nyawa. Tapi kan ada juga yang sebenarnya waktu pacaran udah dikerasin, tapi selalu berharap kan udah terjadi berulang-ulang. Betul. Oh nanti dia udah berubah.
Atau ketahuannya tuh pas udah tunangan, nanti malu. Padahal namanya malu itu sebentar loh. Kalau udah nikah itu selamanya. Jadi aku selalu bilang, aduh kalau pacaran tuh please deh jangan bucin. Logikanya itu dipakai. Jadi kalau aku nulis sebenarnya tentang KDRT, itu yang banyak aku tulis adalah apa sih yang mesti kita lakukan untuk mencegah ini terjadi sama kita, dan yang udah punya anak yang udah cukup gede kayak anak-anak aku selalu ngasih tahu. Oke, untuk kasus terakhir kemarin yang lagi viral juga itu tersebar, itu udah forwarded many times di WhatsApp ya. Artinya berarti udah di apa namanya banyak banget pihak-pihak yang udah menyaksikan. Itu kan it's very terrified gitu ya Mbak. Apa yang kita saksikan bagaimana diduga katanya ini kan seorang yang sebetulnya nggak tahu ya, ini kan orang bisa aja ngedit ya Mbak. Cuma kalau dari potongan video itu kan seolah-olah ini adalah seorang yang many people look up to this person. Orang yang punya image yang baik gitu loh. Orang yang ibaratnya kita nggak sangka bahwa pada saat kamera mati dan pintu tertutup, these horrible things happen gitu ya. Mbak Wanda pada saat itu juga mengangkatkan di Instagramnya. Apa yang Mbak Wanda speak up tentang kasus itu? Sebenarnya kemarin ada yang kasih ke aku klarifikasinya, ya kan selalu ada two sides of the story gitu ya. Tapi kalau aku lebih ngeliat kayak gini, aku sering banget juga nulis ya, jangan mudah kagum sama orang. Mau itu pemuka agama, mau itu politisi, mau itu artis, mau itu selebgram gitu ya. Nggak ada orang yang sempurna. Jangan juga menggunakan apa yang kita lihat di sosial media sebagai ukuran kebahagiaan kita. Banyak orang yang tiba-tiba ngerasa nggak bahagia, tiba-tiba ngerasa suaminya tuh kurang sweet. Karena ngeliat orang di Instagram itu suaminya kasih bunga, kasih kado, unboxing. Padahal belum tentu itu kenyataannya gitu. Jadi jangan sampai sosial media membuat kita jadi nggak grateful sama apa yang kita punya. Dan kalau kita ngomong, aduh love language orang kan macem-macem. Kalau aku sih gini ya, aduh gue nggak berantem, bisnis berjalan baik, anak-anak nggak macam-macam aja, I'm very grateful. Udah bersyukur deh. Nggak pernah tuh berpikir, wah ada ini dikasih surprise itu. Kayaknya nggak deh, nggak sampai ke sana deh. Harus set up hidup kita dengan logika dulu, jangan kebanyakan hayalan deh. Benar, karena dengan sosial media ini kan kadang-kadang apa yang ditampilkan belum tentu gitu terjadi sesuai dengan apa pada saat kamera itu mati gitu kan Mbak. Iya dong, kayak aku tuh berusaha loh, jujur aku tuh sering nulis, aku tuh sama Brandon anakku tuh suka berantem, kadang-kadang aku blok nomor teleponnya, karena aku coba pengen ngasih tahu, gue itu juga gitu loh, aku tuh juga berantem loh sama anak aku. Aku sering kali nulis gitu, karena aku nggak mau orang bilang, Ciwanda enak banget ya sama anak-anaknya. No, kita tuh juga berantem, lagi holiday aja tuh ada momen anak kita ngambek atau kitanya tuh ngeselin sehingga a few hours kita kayak bete sampai terus kita baikan lagi. Nggak usah malu untuk kayak gitu. Cuman kan orang berantem nggak mungkin diposting. Pasti yang lagi diposting lagi pelukan selfie. Benar. Tapi gue setuju sih Mbak bahwa memang pernikahan, keluarga itu harus ada mess-nya, harus ada berantakannya. That's real family, that's real marriage. Karena kalau misalnya everything is just sweet, everything is just rainbow, I don't think it's marriage. Menurut aku kalau semuanya terlalu manis mungkin bukan pernikahan, tapi mungkin lebih ke pencitraan. Karena kan gini, biasanya kita gini ya, kita bukannya bitterness melihat orang yang hidupnya baik tapi percayalah, nggak ada yang sesempurna itu. Dan jangan kagum. Aku kalau ada orang ngomong ini, aduh kagum deh ngeliat anak-anak Cici. Aduh gue tegang, gue bilang, enggak, jangan. Anak-anakku tuh masih kecil. Aku tuh jauh dari orang tua yang berhasil. Anakku aja belum nikah, belum selesai sekolah. Orang yang anaknya udah nikah aja perjalanannya masih jauh. Jadi kata-kata untuk ngejudge seorang berhasil tuh jangan deh. Jangan gampang kagum, intinya siapapun itu. Betul, setuju. Mau itu Pak. Dan tadi bagus banget. Mungkin mengidolakan tapi jangan sampai mengkultuskan seseorang. Sepanjang ini orang masih napak bumi, ibaratnya there must be weakness, pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Iya dong. Nanti kita kecewa kalau tiba-tiba orang yang kita ngefans, tiba-tiba kamu ngeliat dia ketemu dia misalnya di mall, ternyata dia lagi nggak terlalu friendly. Padahal mungkin hari itu dia lagi stres. Kayak aku kemarin tuh, anak aku tuh lagi sakit kebetulan, pasti mukanya kucel, pasti nggak ada senyumnya. Sementara kita bilang, ternyata dia begitu ya. Jadi kan kita jadi judgmental sendiri karena kita punya ekspektasi yang terlalu besar. Betul. Nah, pada saat Mbak Wanda mulai sejak kapan sih mulai akhirnya into social media dan mengangkat banyak kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan perempuan? Aku itu, sosial media aku tuh udah lama banget sih, mungkin hampir 10 tahun. Tapi dulu enggak? Aku baru mulai nulis lagi, aku ingat tahun 2017. Jadi you're a businesswoman.
kerjaan itu dari awal apa sih Mbak? Terus tiba-tiba kok bisa aku melihat Mbak Wanda and then ngobrolin hal yang cukup berat pada saat itu di podcastnya Om Deddy. Jadi awalnya selain businesswoman kok bisa into sama sekarang hal-hal yang lagi ibaratnya berhubungan dengan perempuan gitu? Aku itu sangat suka politik. Aku sering nulis politik. Oh, I see. Dan kalau aku nulis politik, itu biasanya yang suka maki-maki aku tuh cowok-cowok. Ya kan? Aku suka nulis politik. Aku juga sangat concern sama perempuan dan kekerasan seksual. Ya, makanya aku juga sering nulis. Kalau aku punya teman psikolog, aku suka nanya, gimana sih sama anak gitu. Salah satu yang aku suka tulis tuh apa? Ketika kita tuh punya anak, kita harus kasih tahu dia mana anggota tubuh yang private yang nggak boleh dipegang. Kita tuh memang mesti berani ngomong hal seperti itu sama anak. Dia ngerasa tabu. Itu demi keselamatan. Terus kalau kita waktu itu sempat kejadian ya pelecehan anak yang rame itu. Aku ngajarin anak aku, jangan ke kamar mandi sendiri. Kalau kamu diapain sama seseorang dan kamu diancam, kamu tetap harus bilang sama mami. Ya, nggak ada istilah orang bisa ngancam kamu. Mami akan berdiri nih di sebelah kamu. Very good. Harus kasih tahu. Jadi hal-hal seperti itu aku coba share di sosial media aku. Gitu. Termasuk kekerasan seksual itu di mana aja sih kemungkinan terjadi? Karena aku mendapat asupan informasi kan banyak dari my IG family, itu yang aku share gitu. Jadi ya berlanjut aja sampai sekarang. Memang aku banyak share politik, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan seksual itu bisa terhadap laki-laki, bisa terhadap perempuan, bisa gender apapun aja, bisa terhadap anak-anak, bayi, sampai nenek-nenek. Jadi kalau kita ngerasa ada yang diperkosa, jadi kalau kita ngerasa nggak akan terjadi, enggak, aku aja pernah, aku lagi fisioterapi, aku dapet kekerasan, aku lempar pakai sepatuku yang tinggi. Fisioterapi loh? Iya, aku lempar pakai sandalku yang tinggi, terus aku menjerit sekencang-kencang sampai semua orang datang. Gitu. Jadi crazy semua orang tuh bisa dimanapun dan kapanpun. Mau multi gender, multi usia gitu. Dan memang kalau kita lihat sekarang memang kenapa sih nggak bisa ada call center sehingga orang yang dapat kekerasan baik rumah tangga ataupun apa dia bisa telepon langsung ngadu langsung ngadu terus membuat tapi jangan cuma ngadu tapi diproses dan bahkan aku pikir kenapa sih nggak bisa disiapin satu kelompok orang gitu dari pemerintah yang mungkin bisa datang nyamperin mungkin kalau dia lagi dipukulin bantu dia ngurus visum. Banyak kan yang nggak tahu ketika kita mendapatkan kekerasan itu mesti gimana sih, lapor polisi. Sebelum lapor polisi tuh mesti visum. Bingung. Penting banget kayak ada call center buat itu. Jadi pada saat terjadi KDRT, babak belur abis-abisan, itu korbannya ngadunya bukan ke netizen. Walaupun kalau udah ngadu ke netizen, udah rame netizen. Tapi tetap harus ke polisinya. Terus ada visumnya. Dan kekerasan seksual maupun KDRT itu harus ada knowledge-nya. Itu yang aku sering tulis, gini loh caranya loh. Kita bukan bilang nakut-nakutin gitu. Tapi lu sepanjang posting hal-hal ini kan berhubungan dengan orang lain ya Mbak. Yang enggak, not everybody will like it gitu. Apalagi di sini kan kadang-kadang orang bisa ibaratnya, gue somasi lo gitu. Walaupun mungkin hal yang lo sampaikan itu bener. Tapi kalau misalnya mengganggu, ada yang gak suka kan bisa ngesu balik ke kamu. Pernah gak those kind of things pernah terjadi sama misalnya kamu lagi posting menyuarakan tentang sesuatu yang menurut kamu this is not right, not tepat. Tapi ternyata orangnya keberatan dan misalnya ngelaporin kamu lah ke polisi apa segala macam. Syukurnya enggak, yang banyak itu ya hate comment gitu. Hate comment itu kan serbu tuh ya. Oh iya, kalau gue kena hate comment itu bisa berapa ribu gitu. Aku tuh udah terbiasa sama hate comment tuh dari 2017, dari zaman mesin bot yang kalau dia itu mesin bot kita tahu. Cukup isinya tuh kotoran, itu pasti mesin bot. Nah, terus sampai sekarang yang mungkin udah pakai AI kalau komennya itu beda-beda tapi kelihatan isunya itu aku udah biasa, ya kan. Kalau aku nggak pernah dirasisin, luar biasa sekali, nggak pernah dikatain Cina. For the first time dikatain Cina tuh minggu lalu. Tapi menurut aku ini luar biasa. Siapa yang ngatain Cina? Ada netizen. Masih ada ngatain Cina? Nah makanya aku bilang, tapi menurut aku tuh keren. Bayangin gue, ya kan, perempuan, Buddhis, ya kan agama gue aja udah paling minoritas, gitu. Terus Cina kan, Cindo gitu ya kan. Terus
for the first time, gue ada ngatain gue Cina kemarin baru sekali, menurut gue itu hebat. Berarti di Indonesia itu sebenarnya udah nggak rasis banget. Sebenarnya menurut gue kalau ini dan ketika gue angkat, yang ngebelain gue tuh banyak. Ya iya dong, jelas. Karena waktu dulu mungkin era 90-an, menurut gue waktu zaman gue SD, itu emang iya Mbak. Kalau misalnya lo ketahuan Chinese gitu, enggak gue bukan Cina, gue Surabaya, gue Manado gitu kan. Kalau gue gimana cara bilang, enggak matanya minimalis. Kadang-kadang udah mata minimalis, enggak gue bukan Cina, gue cuma keturunan. Tapi kalau sekarang menurut gue dengan adanya banyak public figure, orang-orang yang juga ibaratnya punya prestasi yang bahkan dengan santai bilang, oh gue Cindo, jadi udah santai. Bahkan kita juga kadang-kadang bisa bercanda, Batak, Cina, jadi udah ya, Cindo tuh the part of emang you're Indonesian gitu loh. Tapi masih ada tuh yang ngatain Cina gitu masih ada. Untuk pertama kalinya nih aku bilang wah pecah rekor dari 2017. For the first time gitu For ya. the first time. Oke, tapi kayak misalnya kemarin deh Mbak gitu, dua kasus ini gitu. Ada pihak yang akhirnya try to clarify ke Mbak Wanda ada? Aku di tag gitu. Nih ada ininya, terus aku nonton, tapi aku kan juga banyak banget dapat asupan dari orang-orang. Sebenarnya orang ini begini gini. Itu netizen itu maha tahu gitu ya kan. Kadang-kadang aku lihat gitu. Ada yang langsung ngasih tahu aku, Ci kalau mau kontak ke sini. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang aku bantu ngurusin. Kalau memang aku kenal yang bisa bantu, aku nggak selalu aku angkat, aku bantu ngomongin ke jadi nggak usah selalu semuanya harus sosial media ya. Mbak, oke. Step-stepnya apa sih pada saat misalnya amit-amit Bang Bayi ada perempuan yang digebukin KDRT abis nih, udah lebam-lebam. Stepnya apa aja? Visumnya apa pertama kali yang harus dilakuin? Oke, kalau ada CCTV pastinya amankan CCTV-nya. Jangan sampai hilang tuh ya. Amankan bukti, jangan sampai ada yang ngapus. Begitu dapat juga mungkin di-copy dulu. Ya kan, kemudian visum. Itu kan pasti bisa dilakukan bersama keluarga. Karena yang satu ini menurut aku mereka stepnya tuh cukup benar. Adiknya yang kontak aku, dia bilang, Ci aku jawabnya lambat. Karena aku sambil ngurusin, tapi ini laporan BAP-nya Cici baca, cuman jangan diposting. Oke, aku baca gitu. Terus dia bilang dia udah amanin si CCTV-nya. Terus dia udah anterin kakaknya visum, anterin kakaknya ke polisi. Menurut aku itu tuh bukti itu bisa CCTV, visum dan ke polisi. Itu dulu. CCTV atau kalau sekarang kan orang biasanya videoin gitu ya. Videoin and then visum itu juga jangan kelamaan karena takutnya udah hilang nggak bisa divisum, harus langsung ya. And then lapor ke polisi udah jelas. Ada nggak yang udah lu bantuin, udah visum, udah ini, udah segala macam, ujungnya rujuk lagi? Enggak sih. Yang rujuk lagi kayaknya enggak sih. Jadi emang benar-benar kalau netizen yang dibantuin secara financial, kalau jadi ngelunjak banyak. Jadi karena aku udah nggak mau bantuin lagi. Ngemis online. Sebenarnya aku tuh udah hati-hati loh Mel bantuinnya. Gue tuh suruh kayak PA gue untuk ngecek dia rumahnya di mana, kita bantuinnya gimana. Bahkan yang di luar kota, salah satu staf kita dari sana istrinya bantu dia ke rumah sakit. Aku nggak mau ngasih uang lah gitu. Kadang-kadang ada yang kita bantuin, dia nggak bisa bayar BPJS kita bayarin gitu. Tapi ada juga yang pas dibilang sama staf aku, ya udah deh kita urusin BPJS-nya. Oh enggak, kita tuh justru memang nyari Bu Wanda biar nggak usah pakai BPJS. Soalnya pakai BPJS tuh repot, ngantrinya lama. Justru mau minta uang lo. Gitu. Itu ibaratnya udah ada hidden agenda gitu ya Mbak. Oke, jadi sampai saat ini apa yang bisa disuarakan kepada perempuan-perempuan yang ibaratnya memang sudah menjadi korban KDRT dan mungkin ini bukan cuma baru one time ya. Mungkin kalau one time ya walaupun aku nggak menjustifikasi karena kan tergantung ya Mbak seberapa parah KDRT-nya ya. Satu kali juga kalau udah sampai babak belur juga kayaknya you have to think deh like ini bener nggak nih mau dilanjutin. Tapi kalau udah ongoing gitu Mbak, tapi masih maju mundur, tapi ini udah habis gitu dipukulin terus. Udah nggak happy juga, anak-anak juga ngelihat. What should they do? Kalau amit-amit ya, kalau orang yang terdekat aku terjadi, aku akan bilang sekali aja udah harus lu tinggalin. Tapi mungkin ada orang yang bilang, oke, mungkin sekali itu dia kayak emosi gitu. Tapi kalau udah dia terjadi lagi, sebenarnya itu udah end of the story. Karena berarti itu udah lama-lama kalau ada yang kedua, yang ketiga, keempat itu akan gampang. Yang balik kayak aku bilang tadi, kalau pacaran ya udah tinggalin, nggak usah malu kalau kita jomblo. Kalau kita nikah mungkin bisa konseling, namanya orang udah nikah susah, ya kan? Kalaupun mau kasih chance, tapi apakah kalau memang nggak bisa berubah, kita udah mesti berpikir itu ada yang namanya keselamatan mental sama keselamatan jiwa. Bagi ibunya dan juga bagi anaknya. Anak-anaknya. Ya, kalau memang ya berdaya, aku cuma bilang berdaya. Jangan sampai kita tuh jadi orang
nggak bisa meninggalin dia karena nggak ada yang nafkahin anak gue, nanti anak gue nggak ada yang bayar uang sekolahnya gitu. Ya, walaupun kita memutuskan untuk mendedikasikan kepada keluarga, tetap harus berjaga-jaga, at least harus punya tabungan, harus punya backup plan kalaupun misalnya, ini bukan berarti harus kalau mau perpisahan ya, kalau suami lagi misalnya nggak bisa mensupport, atau kalau memang lo akhirnya terjadi amit-amit jabe yang baik di tengah perjalanan, lo harus divorce, harus berpisah, atau lo jadi korban KDRT dan lo harus cabut dari keluarga. Iya, dan kalau ternyata baik-baik aja, terus perempuannya punya uang lebih, asik dong bisa buat family holiday. Atau misalnya bisa upgrade anak kita dari sekolah di sekolah A, kita bisa pindahin di sekolah yang lebih baik pakai uang itu. Yang namanya punya cadangan. Sekarang kan perempuan pinter ya, bisa main saham, bisa dari jualan rumah online, dari rumah, kayak afiliator TikTok, tuh bintang tamunya kamu tuh yang gue paling suka tuh yang Irma Purba, ya kan, bagaimana ketika dia akhir tuh cuma jual barang bekasnya dia, yang namanya dia tuh benar-benar membuktikan kalau memang ada kemauan tuh ada jalan tuh, dia tuh ngebuktiin banget. Di mana gue nonton itu, gue bilang ini cewek keren banget. Iya, di mana ada kemauan, bukan ada kemaluan ya. Karena ada juga yang udah bentuk kemaluan. Kan ada yang udah nggak ada kemaluan juga, ada orang kan. Mbak, itu untuk perempuan-perempuan, untuk laki-laki. Ini suara hati perempuan. Yang kalau lu ngelihat kan kayak kemarin ngelihat bagaimana perempuan digebukin. Ya sebenarnya gini, kan ada yang bilang juga, ya habis perempuannya sih lawan ngejawab. Ya juga, sometimes it takes you to tango. Mungkin perempuan juga ngejawab. Tapi kan it doesn't give you right to hit a woman like that, like an animal. Ya nggak sih Mbak? Laki-laki itu gampang. Kalau kamu adalah laki-laki yang gentleman, adalah ketika kamu bisa memperlakukan perempuan dengan baik. Itu namanya gentleman. Aku bilang, di kampanye Wanda itu happy wife, happy life ya. Suami-suami yang terhormat, yang prestisius adalah suami-suami yang bisa membahagiakan istrinya. Suaminya mau pakai sendal jepit gembel juga, tapi kalau dia bisa kasih istrinya ke salon, baju yang bagus dengan orang akan respect dia kok. Hebat. Bayangin, lakinya lakinya keren, cuman pakai sendal jepit, cuman pakai baju sederhana, tapi gandeng ceweknya keren. Nah, itu namanya laki-laki yang keren. Oke, apa yang Mbak Wanda tuh lebih spesifik untuk menutup obrolan kita yang pengen sampaikan kepada laki-laki yang hobinya tuh main tangan sama perempuan. Dan ini main tangannya bukan cuma tampar aja, sebenarnya menurut aku udah cikal bakal ya Mbak gitu. Karena kan kalau kita okein dari tampar itu bisa gebuk, bisa tonjok, bisa tendang segala macam. Apa what would you say? Kalau emang suka gebuk-gebukan kayak gitu, ikut boxing aja ya. Tanding di Hollywood dapat duit gitu. Jelas. Terus atau nantang siapa gitu. Jangan lo beraninya sama perempuan gitu ya. Kalau mau cari tantangan yang sepadan gitu aja. Kalau mau cari tantangan yang sepadan. Dan untuk perempuan-perempuan korban KDRT, yang mesti berani speak up, walaupun mungkin nggak semua orang mau ngomong di sosial media, mungkin bisa ngomong sama temennya, teman yang bisa membantu. Yang jelas jangan disimpan itu sendiri sampai it's too late. Ya, karena taruhannya ya dua, kalau nggak kita mati ya coy, kalau nggak ya gila ujung-ujungnya. Benar, mati dan gila. Dua, mental. Dan nggak cuma kita loh, ibunya dan anaknya. Iya, karena kalau ibunya kenapa-kenapa gimana lo mau take care anaknya gitu ya. Atau anaknya bahkan menjadi korban juga kan. Ini jadi lingkaran setan akhirnya. Thank you Mbak Wanda Ponika, cerdas lagi pemberani. Luar biasa ya Mbak, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan diberikan wisdom selalu untuk mengangkat mana nih yang perlu untuk diangkat. Dan untuk bisa selalu apapun talenta berkat yang punya Mbak Wanda miliki saat ini yang dipercayakan sama Tuhan. Untuk bisa menolong terutama gak cuma perempuan sih. Everybody that you can help gitu yang paling penting. Ya, aku cuma berharap bahwa pemerintah akan punya perhatian yang khusus kepada kekerasan seksual dan KDRT. Best. Terima kasih. I'm sure you guys get a good values dari obrolan aku bersama dengan Mbak Wanda Ponika. Please teman-teman kalau ngerasa hari ini you have a toxic relationship, apalagi kalau belum menikah, sudah mulai melihat nih ada kendala, laki gue mulai main tangan dan segala macam. Pastorku di gereja, Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang, lo kalau mau nonton film ke bioskop, kalau ibaratnya apa sebutannya itu Mbak, preview filmnya aja udah busuk, udah nggak bagus. Oh iya bener. Do not expect the movie is gonna be good. Jadi kalau kita udah mulai ngeliat gelagat-gelagatnya, jangan harap, enggak ntar dia bisa berubah pas udah kawin sama gue. Think pacaran itu is about relationship, bicara masa depan, menyamakan visi misi, bukan bucin dan pesta. Asik, bukan bucin dan pesta. Thank you Mbak Wanda, terima kasih. Bye guys, God bless you, bye.